الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang mana telah mengumpulkan kita ketika Allah memanggil kita di dalam detik-detik, menit-menit, jam-jam, saat-saat yang dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat, saat-saat dikumandangkan azan yang khusus, azan Jumat yang dipanggil dengan panggilan khusus oleh Allah Jalla Jalaluh secara langsung dengan lisannya yang maha suci dalam firman-Nya Al-Quran. Di dalam surat Al-Quran yang disebut dengan surat Jumat, kita semuanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dengarkan baik-baik ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah memanggil kita, kita semuanya dipanggil oleh Allah secara khusus langsung di dalam Al-Quran, dalam surat yang disebut diberi nama dengan surat Jumat. Panggilan dengan panggilan khusus, bukan dipanggil dengan secara manusiawi saja, tetapi dipanggil kita dengan panggilan pangkat kita yang paling mulia. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan kehormatan yang sangat luar biasa, yang memanggil bukan ustadz, bukan seorang biasa, bukan nabi, tetapi yang memanggil yang memiliki kita, yang memberi rizki kita, yang menghidupkan kita, yang nantinya akan mencabut nyawa kita, dan yang menentukan kita di sorga atau di neraka. Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, alias panggilan i'tiraf, pengakuan dari yang maha suci Allah bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman yang diakui oleh Allah. Karena banyak orang-orang yang beriman tapi tidak dianggap imannya kepada Allah, tidak dianggap imannya oleh Allah. Banyak orang yang mengaku Islam tapi Islamnya tidak dianggap oleh Allah Jalla Jalaluh. Tapi orang yang salat Jumat dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah aku akui bahwa kalian itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada apa gerangan ya Allah? Aku akan berikan hadiah yang besar untuk kalian. Apa itu Allah? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau seandainya azan dikumandangkan, khususnya azan Jumat, tinggalkan segala-galanya, penuhi panggilanku, aku akan berikan kalian kemu'jizatan, kemuliaan dan kerahmatanku, kata Allah. Subhanallah. Jadi ketika kita Jumat dipanggil oleh Allah bukan untuk menyusahkan kita, bukan sama sekali, tetapi Allah akan berikan kita kemuliaan, berikan kepada kita apa yang kita kehendaki, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka Jumat ini beda dengan salat-salat yang lain. Allah tidak menyusahkan kita, Allah meringankan kita. Bahkan biasanya kalau waktu zuhur, waktu Jumat itu adalah waktu zuhur, tidak berubah daripada waktu zuhur sedetik pun. Yang dipakai Jumat adalah waktu zuhur. Seyogianya kalau hari-hari biasa kita sholat 4 rakaat, dirubah oleh Allah solatnya menjadi 2 rakaat. Subhanallah. Ada apa gerangan sampai begitunya Allah memanggil dengan panggilan khusus? Solat yang biasa 4 rakaat dirubah menjadi 2 rakaat. Ada yang namanya pemberian istimewa dari Allah, khutbah Jumat. Inilah rahasia Jumat, bahwa di dalam Jumat diwajibkan ada khutbah Jumat. Tidak sah solat Jumat tanpa dengan khutbah Jumat. Barang siapa yang hadir Jumat, dalam hadis Rasulullah SAW, kemudian dia tidak mendengarkan khatib sedang khutbah, bahkan kadang-kadang ngobrol sendiri, maka dia telah lagha, kata Rasulullah. Dia telah menjadi orang-orang yang lalai. Wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang lalai dalam Jumatnya, maka salat Jumatnya tidak dianggap sempurna oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini luar biasa Jumat. Ada apa? Ada khutbah Jumat. Dan ketahuilah,
Khutbah Jumat beda dengan khutbah-khutbah yang lainnya. Khutbah Isra wal Mi'raj, khutbah Idul Fitri, khutbah ini dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah khutbah Jumat spesial. Makanya kalau ada hadir siapapun di depan kita, kalau kita ala acara-acara yang biasa, ada menyambut tahun baru, menyambut Isra wal Mi'raj dan yang lain-lainnya, kita boleh menyapa siapa yang hadir. Kalau ada presiden, kita ucapkan selamat datang presiden, yang dimuliakan presiden. Kalau ada seorang kiai, kita ucapkan selamat datang kiai. Seorang guru, seorang ini, seorang itu disebut. Tapi dalam Jumat tidak boleh semuanya sama di depan Allah Jalla Jalaluh. Yang ada adalah yang diwajibkan, rukun-rukunnya wajib mengingatkan, Qu anfusakum wa ahlikum nara, usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang diwajibkan dalam salat Jumat atau khutbah Jumat adalah memberikan wasiat untuk semua yang hadir, entah siapa presiden, entah guru besar, entah orang biasa, entah yang sakit, entah yang sehat. Bahkan khatib sendiri wajib memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Qu usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku nasihati atau wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri untuk masing-masing semuanya, ayo kita bangkitkan ketakwaan kita kepada Allah. Bangkitkan. Inilah salat Jumat. Rahasianya adalah titik beratnya di dalam khutbah Jumat. Agar kita kenapa khutbah Jumat diadakan setiap minggu? Karena Allah sayang kepada kita. Kita manusia lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu rahasia kita bahwa kita ini adalah lemah. Yang punya iman belum tentu bisa menjaga keimanannya. Imannya naik, sering yang turun, apalagi yang belum punya iman. Yang punya ilmu banyak yang berjatuhan di tengah jalan, apalagi yang tidak punya ilmu. Banyak orang yang dipanggil ustaz, tapi akhirnya perbuatannya naudzubillah min dzalik. Iman itu berubah-ubah. Maka Allah dengan kasih sayangnya, ketika kita satu minggu, kata Allah, jangan sampai kalian tidak mendengarkan khutbah Jumat. Dan diwajibkan untuk orang lelaki. Diwajibkan untuk orang lelaki. Ini penting luar biasa. Kenapa diwajibkan untuk orang lelaki? Yang sudah balik, yang sehat, yang tidak musafir, dan dalam keadaan mampu untuk mengerjakan. Karena lelaki itu adalah imam dalam rumah tangganya. Dia bertanggung jawab tentang rumah tangganya. Maka untuk dirinya dia bertanggung jawab kepada dirinya. Tidak cukup orang lelaki yang sudah balik, apalagi sudah punya keluarga, tanggung jawab terhadap keluarganya. Makanya wajib dibekali dengan bekalan yang sangat luar biasa. Karena manusia sempatnya lalai. Kadang-kadang kerja dia lalai. Kadang-kadang dia berusaha bisnis dan seterusnya lalai. Maka diwajibkan sholat Jumat. Paling tidak dalam sholat Jumat mendengarkan khutbah Jumat. Mendengarkan khutbah Jumat untuk apa? Untuk supaya pulang dari khutbah Jumat sudah bersih semua dosanya. Dan dilanjutkan dengan apa? Dengan nasihat untuk dirinya dan keluarganya. Ayo kita kembali kepada jalan Allah. Ternyata langkah kita sudah jauh. Ketika kita usaha, kadang-kadang usaha kita tidak memperhatikan dari yang haram atau yang halal. Ketika kita bekerja, kita melalaikan tanggung jawab kita, mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita. Kita sering lalai. Yang penting kita kasih uang. Ternyata istri kita kemana, kita yang akan bertanggung jawab di depan Allah. Pakaian yang dipakai oleh istrinya, apa yang dipakai nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Seorang suami, seorang lelaki akan dipanggil oleh Allah. Kenapa istri kamu buka aurat? Ini akan dipertanggungjawabkan, subhanallah. Kenapa anak kamu tidak bisa membaca Al-Quran? Kenapa anak kamu tidak tahu hadis Rasulullah? Kenapa anak kamu tidak tahu sholat yang benar? Kenapa anak kamu tidak tahu sholat jenazah ketika kamu meninggal, anak kamu tidak menyolati kamu? Subhanallah. Ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Jalla Jalaluh. Makanya khutbah Jumat ini diwajibkan. Sholat Jumat sampai dipanggil panggilan khusus dari Allah di dalam surat yang khusus, dalam surat Jumat, untuk kita supaya kembali. Jangan sampai kita rugi. Kita biasanya di dalam dunia ini lalai dengan kehidupan, lalai dengan pekerjaan kita atau usaha kita, lalai di dalam mencari untuk kepentingan dunia. Padahal umur kita tinggal sedikit lagi sudah menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya di dalam khutbah Jumat ini dibagi dua. Ada khutbah pertama dan khutbah dua. Yang khutbah kedua atau khutbah pertama diakhiri dengan apa?
fastaghfiru rabbakum. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Kenapa minta ampun hadir Jumat? Karena kita semuanya ini diketahui oleh Allah banyak maksiat yang kita buat. Syukur kita kurang, ngeluh kita banyak, kita kurang mencari rahmatnya Allah. Kadang-kadang kita sholat abaikan, sholatnya diakhir-akhirkan, dan pekerjaan kita diutamakan, sedangkan untuk akhirat kita lalaikan. Kita menabung rezeki banyak untuk kepentingan dunia, sedikit sekali untuk akhirat, wal'iyadu billah. Padahal Allah sudah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sampai-sampai Rasulullah ketika salat Jumat, seringnya salatnya Rasulullah ketika salat Jumat setelah surat Al-Fatihah di dalam rakaat pertama membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Ada apa dengan kalimat Sabbihisma Rabbikal A'la? Ahli pakar tafsir menjelaskan di dalam rahasia di balik surat ini ketika dibaca oleh Rasulullah, disambung lagi oleh ahli pakar hadis menjelaskan kenapa Rasulullah bolak-balik membaca Sabbihisma. Sering sekali di dalam khutbah atau salat Jumat membaca Sabbihisma karena di situ ada ayat, di ayat 16 ayat 17, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Di ayat 16 ayat 17 Allah berfirman memberi nasihat kepada kita, bal tu'thirunal hayatad dunya. Hai umatku kata Rasulullah, hai hambaku kata Allah, kalian itu kebanyakan mementingkan kehidupan dunia lebih daripada akhirat. Kalau urusan dunia kurang, sedihnya luar biasa. Kalau hilang hartanya, sedihnya luar biasa. Tapi kalau sholatnya ketinggalan, tidak peduli dan tidak menangis. Subhanallah. Ini padahal akhirat lebih penting. Dikatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Ada waktu yang bersamaan, waktu ibadah dengan waktu lalai. Kadang-kadang dipentingkan waktu lalai, wal'iyadu billah. Kadang-kadang masalah sepele bola bisa melalaikan orang sholat. Belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya. Rizki yang halal ada, mencari rizki yang haram, wal'iyadu billah. Mata yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kita kepada Allah. Allah ciptakan mata kita untuk kita ibadah, tapi sering kita gunakan mata kita untuk melihat maksiat. Bahkan lebih banyak melihat maksiatnya daripada melihat Al-Quran. Bahkan melihat maksiatnya lebih banyak daripada melihat ulama-ulama yang soleh. Bahkan na'udzubillah min dzalik, telinga kita diciptakan oleh Allah untuk mendengarkan sesuatu yang baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Tapi banyak telinga kita digunakan untuk mendengarkan maksiat. Inilah yang disuruh oleh Allah. Jumat untuk kita, kembalilah kepada Allah. Lalai Anda, lupa Anda, maksiat Anda, maka khatib berhenti di dalam khutbah yang pertama untuk mengajarkan fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Allah menyuruh kita khatib, Rasulullah mengajarkan berhenti khatib sekedar sejenak, ajak jamaah untuk beristighfar. Artinya apa? Introspeksi setelah mendengarkan khutbah, kembali kepada Allah. Apakah sudah mengajak istrinya kepada jalan Allah? Apakah ngobrol-ngobrol di rumah ketika makan, ketika duduk untuk akhirat atau untuk kepentingan dunia? Kebanyakan kita memikirkan masalah dunia. Rumah kita bagaimana? Mobil kita bagaimana? Anak kita nilainya bagaimana? Tidak dilihat anaknya sudah pandai apa, sudah sampai di mana juznya, sudah berapa hafal Al-Quran, sudah pandai apa doanya, sudah bagaimana akhlaknya. Tidak, yang dipikirkan sekolahnya, nilainya berapa, mau masuk kemana, dan seterusnya, mau kerja di mana. Ini yang dipikirkan terus dan seterusnya. Rumah sudah satu, memikirkan yang lainnya. Mobil itu yang dipikirkan terus. Tabungannya tidak dipikirkan, duduk sama istrinya, Bu, apakah kita nanti kita bisa bersama lagi nanti di surganya Allah? Bagaimana kalau seandainya saya meninggal dulu, apakah ibu akan mendoakan? Apakah anak-anak kita bisa mendoakan kita? Apakah selalu ingat kepada orang tuanya? Wal'iyadzubillah. Menyenangkan kita ketika kita di alam kubur, menyenangkan kita nanti ketika di akhirat, ketika dipanggil oleh Allah di alam barzah, ketika dipanggil oleh Allah di alam padang mahsyar, ketika dipanggil anaknya, qum lil ardi Allah, bangun Anda untuk bertanggung jawab di depan Allah. Apakah anak kita memalukan kita? Apakah menyenangkan kita?
ketika menjawab dengan baik, otomatis orang tuanya akan bahagia. Ini yang dipikirkan. Makanya khutbah Jumat ini diadakan untuk kita merenung sejenak, untuk kita kembali kepada jalan Allah. Sampai-sampai Rasulullah membaca surat itu bolak-balik di dalam salat Jumat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Allah menerangkan wal akhiratu khairun wa abqa. Di ayat 17-nya Allah mengatakan wal akhirah, dengarkanlah sidang Jumat yang semoga disayangi oleh Allah. Akhirat itu adalah lebih baik, lebih baik. Bukan mengatakan dunia tidak baik, dunia baik, tapi baiknya sedikit. Akhirat lebih baik, kenikmatannya lebih nikmat. Tidak cukup begitu, dan lebih kekal. Kalau dunia kita terancam kematian, kita punya harta, banyak orang yang kaya meninggal, banyak yang masih muda pun sekarang sudah banyak yang meninggal. Akhirat itu lebih kekal. Anda punya kenikmatan di dunia hanya sebentar. Makanya dalam khutbah Jumat yang singkat ini, semoga apa yang kita dengarkan ini bisa bermanfaat, agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang mulia. Dan jangan lupa, kita selalu mudah-mudahan bisa membahagiakan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita sedih dengan kita yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Karena ketika kita tidak beramal dengan amalan soleh, otomatis orang tua kita merasa sedih punya anak yang na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita sidang Jumat yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah. Tidak pulang dari Jumat ini keadaannya kecuali sudah berubah, sudah makin disayang oleh Allah, sudah memuliakan Allah, dan senantiasa mudah-mudahan diridhai oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة له بقدسه في كتابه العزيز، يقول فيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وذرياته وقراباته أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان
إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang benar itu benar ya Allah, dan mudahkanlah kami untuk melaksanakan yang benar ya Allah. Kami takut ya Allah, kadang-kadang kami melihat yang benar itu salah ya Allah. Lembutkanlah hati kami ya Allah, hati anak-anak kami ya Allah, hati istri kami ya Allah, hati keluarga kami ya Allah, agar melihat yang benar itu benar dan dimudahkan kami untuk melaksanakan yang benar ya Allah. Kami takut ya Allah di sisa umur kami ini ya Allah, barangkali kami sebentar lagi akan dipanggil oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami semuanya dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sampai ada di antara kami dicabut dalam keadaan maksiat waliyadzubillah. Ya Allah, maafkanlah masa lalu kami ya Allah, masa lalu anak-anak kami ya Allah, istri kami ya Allah, dan seterusnya ya Allah. Ya Allah, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan mudahkanlah kami untuk dapat meninggalkannya ya Allah. Kadang-kadang kami melihat yang salah itu benar ya Allah, atau kami tidak menganggap itu salah ya Allah. Kami takut di dalamnya Allah sisa umur kami ini ya Allah, kami lalai dalam kesalahan ya Allah. Jangan sampai kami dicabut nanti dalam keadaan salah ya Allah. Ingatkanlah kami ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah, dan keluarga kami ya Allah, dan muslimin dan muslimat, agar selalu mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang salah ya Allah. Ya Allah, di dalam